Bicara mengenai kesejahteraan guru di Indonesia tak akan pernah ada habisnya. Banyak dari mereka yang hanya menerima pendapatan ratusan ribu rupiah saja setiap bulannya. Mengapa bisa demikian? ribu pegawai SPPG diangkat secara bertahap menjadi ASN per 1 Februari lalu. Hal ini tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan program makan bergizi gratis. Dalam pasal 17, pemerintah secara eksplisit membuka ruang bagi pegawai SPPG untuk diangkat menjadi ASN P3K. Pemerintah bilang pengangkatan pegawai SPPG ini karena pelaksanaan program makan bergizi gratis adalah salah satu program prioritas nasional Presiden Prabowo Subianto. Memang tidak semua pegawai SPPG akan otomatis diangkat menjadi ASN. Hanya pegawai inti seperti kepala SPPG, tenaga gizi, dan akuntan. Itu pun tetap melalui seleksi serta syarat administratif tertentu. Kebijakan ini lantas menuai polemik karena berseberangan dengan kesejahteraan guru, khususnya nasib para guru honorer yang sampai hari ini masih dipertanyakan. Ketua Dewan Pakar Federasi Serikat Guru Indonesia, Retno Listiarti menyebut pengangkatan pegawai SPPG sebagai P3K dalam waktu singkat ini melukai rasa keadilan. Nah, ini yang kemudian bagi teman-teman FSGI jadi ada ketimpangan, kedua ketidakadilan, baik terkait dengan kebijakan anggaran maupun kebijakan dalam rekrutmen bagi guru. Jadi guru-guru ini bertahun-tahun tidak bisa memiliki kepastian apakah dia bisa masuk P3K atau tidak, sementara ada keistimewaan yang justru berada di sebuah SPPG yang jelas-jelas swasta, tapi mereka dapat keistimewaan itu. Jadi ini yang tentu saja menyakiti. Menurut Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia, kesejahteraan guru honorer masih rendah. Gaji guru honorer terkadang berada di bawah Rp300.000 sampai Rp400.000 per bulan. Jauh di bawah gaji sopir program MBG yang berkisar antara 2,5 hingga 4,5 juta rupiah per bulan. Berdasarkan data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tahun 2025, setidaknya ada 2,6 juta guru honorer di Indonesia yang nasibnya belum sejahtera. Kesejahteraan guru yang minim di Indonesia sebenarnya sudah seringkali disuarakan. Namun, hingga saat ini penyelesaiannya belum menyentuh akar persoalan. Ada banyak faktor yang menyebabkan kesejahteraan guru sampai detik ini masih minim. Mulai dari faktor struktural, kebijakan anggaran, tata kelola tenaga pendidik, hingga ketimpangan daerah. Namun, di antara banyak faktor itu yang perlu dibenahi paling utama ialah soal sistem tata kelola guru. Saat ini, guru yang berstatus aparatur sipil negara berada di bawah naungan beberapa lembaga. Ada yang berada di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Agama, dan ada pula yang diangkat oleh pemerintah daerah. Itu baru soal status kelembagaan. Belum lagi soal status kepegawaian para guru. Ada guru PNS, guru P3K, guru honorer Pemda atau KKI, guru honorer murni, guru swasta tidak tetap, guru swasta tetap yayasan, dan masih banyak yang lainnya. Hal inilah yang membuat kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan guru akhirnya tidak terumuskan dengan baik. Sementara itu proses untuk menjadi guru PNS tidaklah mudah. Salah satu syarat yang sering kali menjadi kendala bagi guru yang akan mendaftar menjadi PNS ialah terdaftar sebagai guru di data pokok pendidikan atau biasa disebut Dapodik. Seperti yang dialami oleh Indah Permatasari, seorang guru honorer di SD Negeri Wanasari 01 Cibitung, Kabupaten Bekasi. Ia mengaku kesulitan untuk mendaftar sebagai guru P3K karena tidak bisa mengakses Dapodik. Saya langsung aja Pak, saya yang namanya terdata di 265 itu yang belum masuk data pendidikan Pak. Padahal saya sudah memenuhi masa kerja, tapi sulitnya untuk masuk ke data pendidikan atau Dapodik itu sulitnya luar biasa Pak. Kadang informasi yang turun dari dinas
ke sekolah tidak menyeluruh, Pak. Jadinya kita ketinggalan info. Kayak kemarin ada tes P3K, tapi karena kita tidak masuk dalam Dapodik, kita semua tidak bisa, Pak. Tertinggal, bahkan terbayang-bayang akan dirumahkan. Hal yang sama juga dirasakan oleh salah satu guru honorer di Lampung yang kesulitan untuk mendaftarkan diri ke Dapodik. Saya Dapodik aja belum masuk, ya kan? Sedangkan syarat untuk mengikuti tes P3K itu diwajibkan ya 2 tahun sudah terdaftar di Dapodik. Sedangkan saya aja belum masuk Dapodik loh. Nah, bagi guru honorer yang ini murni honor di sekolah, nah Dapodik masih tutup. Udah berapa lama ini masih tutup. Jadi saya masih gantung ini. Sekarang masih kayak orang asing, maksudnya belum masuk Dapodik. Tolong pemerintah dibukalah Dapodiknya supaya saya bisa masuk, supaya saya terdaftar di Dapodik tersebut. Paradoksnya, Indonesia pada tahun 2024 tercatat masih kekurangan 679.000 guru. Persoalan lainnya, sebarang guru yang ada pun belum merata. Tidak perlu jauh-jauh ke daerah 3T, di wilayah Jakarta saja masih ada sekolah yang kekurangan guru bidang mata pelajaran tertentu. Seperti di SDN Cilandak Barat 07 Jakarta Selatan. Dalam beberapa waktu terakhir, sekolah tidak memiliki guru olahraga. Pihak sekolah mengaku sudah menginformasikan hal ini, namun belum ada solusi dari Dinas Pendidikan. Alhasil, mereka merekrut guru honorer murni. Selama kurang lebih 1 tahun, Hari mengajar sebagai guru olahraga honorer di SDN Cilandak Barat 07. Karena diangkat langsung oleh sekolah, upah yang diterimanya tidak mencapai UMR. Kalau untuk saat ini sebagai guru honorer saya di angka rata-rata sih guru yang lain juga tidak ada di atas 2 sih. Ya, belum ada di atas 2. Setiap bulannya? Setiap bulannya. Jujur kalau untuk gaji sebesar itu sebenarnya tidak akan cukup ya. Karena dari rumah saya Jakarta Timur ke Jakarta Selatan itu kan cukup jauh dan cukup macet ya. Jadi mungkin ya habis dengan bensin dan keperluan yang lain, misalkan bisa ganti oli dan segala macam motor atau buat kendaraan kita sendiri sih. Mungkin untuk biaya lainnya mungkin saya bisa nyari tambahan kayak ngelatih apapun itu tentang olahraga. Nanggulanginya seperti itu aja, dan mungkin saya bisa nyari sampingnya seperti saya nge-Grab. Nah, nge-Grab juga ya. Upah guru honorer di Indonesia bisa dikatakan masih kurang layak. Hal ini dilihat berdasarkan survei dari lembaga Research Institute for Demographic and Poverty Studies atau IDEAS yang menunjukkan kalau 74,1% upah guru honorer masih di bawah 2 juta rupiah. Alhasil, 55,8% diantaranya harus mencari pekerjaan sampingan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Apabila dirata-ratakan, keseluruhan penghasilan guru di Indonesia baik ASN, P3K ataupun honorer, 42,4% menunjukkan masih di bawah 2 juta rupiah. Dengan penghasilan yang kurang layak tersebut, menjadikan guru di Indonesia sebagai profesi guru dengan penghasilan terkecil se-Asia Tenggara. Meski memiliki tingkat kesejahteraan yang rendah, 93,5% guru menyatakan akan tetap menjadi guru hingga masa pensiun tiba. Namun begitu, hal ini tidak bisa dijadikan alasan pemerintah untuk tidak memperhatikan nasib para pahlawan tanpa tanda jasa. Pemerintah tidak bisa hanya menuntut profesionalisme dari para guru dalam mendidik anak bangsa. Tapi negara juga harus hadir memastikan kesejahteraan mereka terjamin. Jangan biarkan para pendidik berjuang sendiri demi mencukupi kebutuhan keluarganya. Karena tugas kami juga ya lumayan berat, di samping bisa mendidik anak, kita juga harus mendisiplinkan, mengkondisikan anak seperti itu. Ketika anak belum mampu dalam materi yang disalahkan gurunya seperti itu. Ketika anak bandel, siapa sih gurunya? Gak dilajarin sopan santun enggak sih? Gitu. Pasti gurunya yang ditanyai. Ya itu tadi, guru itu memang termasuk garda terdepan untuk mencerdaskan anak bangsa. Jadi harapannya ya lebih diperhatikan supaya
maaf nih ya untuk pemerintah, bagaimana guru bisa fokus untuk mendidik anak, tapi ketika dia di luar dia masih bingung untuk memenuhi kebutuhan keluarga di rumah. Sedangkan dia tanggung jawabnya untuk dia dituntut fokus untuk mendidik anak bangsa, tetapi dia masih kekurangan dalam ekonomi di rumah atau kebutuhan di rumah dia masih dibebani lah, maksudnya belum tercukupi seperti itu. Jujur pandangan saya sebagai guru honor sebenarnya tidak masalah dengan kebijakan tersebut ya, yang untuk MBG itu. Yang saya khawatirkan kenapa cepat sekali untuk langsung ke ASN atau P3K. Sedangkan di guru ini ada prosesnya dari honor, kalau di negeri itu ke KKI, ada namanya kontrak kerja individu, lalu ke tes lagi P3K atau ASN tersebut. Itu jadi sebenarnya untuk kebijakan tersebut saya sih tidak masalah, cuman kenapa ketika guru saja gitu yang ada yang namanya honor, sedangkan kayak polisi tuh nggak ada polisi honor, kayak tentara tuh nggak ada tentara honor. Jadi itu aja sih kebijakannya yang benar-benar yang menurut saya tuh mungkin tidak adil di guru aja sih, bukan permasalahan dengan MBG-nya tersebut sih. Keluhan para guru ini bukan sekedar soal gaji atau status kepegawaian, tetapi ada rasa ketidakadilan yang belum terjawab. Persoalan kesejahteraan guru bukan hanya isu teknis birokrasi, melainkan menyangkut posisi pendidikan sebagai prioritas utama negara. Tetapi bahwa guru-guru kan juga harusnya punya hak yang sama gitu ya. Jadi guru ini kan jadi apa ya, ada ketimpangan dan ketidakadilan yang kemudian dialami oleh teman-teman guru. Nah, padahal guru itu sangat penting, urgent betul bagi masa depan bangsa. Jadi itu amanat konstitusi, ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, itu ada 4 tujuan negara. Tujuan yang pertama, tujuan itu sangat jelas disebutkan adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum. Kan sama sekali tidak menyebutkan ngasih makan bangsa gitu ya. Dan di situ tuh kenapa saya nyebut gitu, karena SPPG ini terkait dengan MBG ya, program prioritas gitu ya, yang urusannya dengan perut gitu ya. Nah, itu nggak pernah ada sebenarnya di dalam tujuan negara. Di tujuan negara itu kan mencerdaskan kehidupan bangsa, berarti pendidikan menjadi prioritas harusnya, bukan perut ya, bukan makan. Kemakmuran bisa dibangun lewat banyak cara, tapi sejarah mengajarkan jika ingin masa depan yang panjang dan kokoh, maka yang harus dibangun adalah manusianya. Karena pepatah lama mengatakan, jika ingin 100 tahun kemakmuran, maka didiklah manusia. Dan mendidik manusia hanya bisa dilakukan oleh guru yang dihargai dan disejahterakan.